Dunia hiburan tanah air mendadak gempar setelah kabar keretakan hubungan musisi legendaris Ari Lasso dan Dearly Joshua mencuat ke publik. Nama pengusaha asal Surabaya, Aditya, mendadak terseret dan dituding sebagai orang ketiga atau pelakor yang menjadi duri dalam hubungan mereka. Tak ingin bola liar terus bergulir, Aditya akhirnya muncul ke permukaan. Bukan dengan tangisan, melainkan dengan rentetan pernyataan tegas yang langsung menohop jantung persoalan. Berikut adalah 5 reaksi menohop Aditya yang berhasil dirangkum versi Cumi Top 5. Setelah sempat dituding sebagai penyebab hancurnya hubungan Ari Lasso dengan Dearly Joshua, Aditya akhirnya memberikan klarifikasi yang mematahkan asumsi publik. Bukan menejar, tapi dihubungi dengan nada tegas, Aditya membantah label pelakor yang disematkan kepadanya. Ia mengungkapkan sebuah fakta kunci, di mana komunikasi yang terjadi belakangan ini bukan dimulai dari pihaknya. Ade mengklaim bahwa Ari Lasso lah yang pertama kali mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp pada awal Desember lalu. Atau mungkin kenalnya gimana sih kan sama AL sendiri? Kenalnya kebetulan di Surabaya karena sama-sama satu ini ya, satu kota dulunya. Udah lama. Kenalnya juga udah lama? Udah lama. Tapi baru bermasalah istilah kasarnya baru sekarang kan? Iya, karena kan say hi, awalnya say hi kan, ini Aditya gitu. Aku jawab, ini siapa? Karena kontakku juga hilang semua kan. Terus dikatakannya, ini aku AL gitu. Berarti yang ngechat duluan itu emang dari AL ya, bukan dari Mbak Betul, Aditya ya? betul. Itu kalau boleh tahu kapan sih Mbak? Tanggal 5 Desember. pertama kali, ya. Itu pertama kali komunikasi? Pertama kali tanggal 5. Tanggal 5 sampai kejadian itu kan ada di tanggal 8 ya. Itu intens. Setelah itu masih ada lagi telepon masuk jam 2 pagi. Saya nggak tahu maksud telepon itu apa. Terus besoknya saya chat, saya tanya ada apa, dibilangnya kepencet gitu aja. Telepon dengan nomor AL? Iya, dari HP, iya. Kalau ajakan pertemuan ada beberapa kali, tapi belum sampai ketemu. Itu AL yang ngajak duluan Mbak? Iya. Berarti menegaskan yang ngajak AL bukan kakaknya? Iya, ya saya dibentak-bentaknya lewat voice note. Nah, dibilang kenapa kamu chatting AL gitu. Dari HP-nya, berarti Bukan dari HP-nya AL. Iya. Yang dibilang kegatalan itu semua dari HP-nya. Menariknya, senada dengan pernyataan Ade, Ari Lasso melalui kuasa hukumnya juga memberikan pembelaan yang kuat. Sang musisi legendaris ini menegaskan bahwa keretakan hubungannya dengan Dearly Joshua sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kehadiran Aditya. Ya tentunya saya berharap bahwa ketika ada apa namanya itu hal-hal yang mungkin ya, namanya orang lagi berpacaran atau putus nyambung, saya pastikan kalau umpama update-nya lagi putus ya, Mas Ari ya? Lagi putus, saya pastikan itu bukan karena saudari AT. Jadi kalau saudari AT mengatakan atau teman-teman media menyangkutkan hal tersebut, no, tidak, bukan sama sekali. Nah itu bentuk fitnah dan bentuk kegeeran. Ya, jadi kita sudah catat, kita sudah punya data-datanya segala macam ya. Artinya kan gini, menurut saya gini ya. Kalau ada perempuan apa gitu ya, wanita, habis itu di DM segala macam sama public figure, seorang legend ya, bukan Ari Lasso ini ya, kita ngomong gitu ya. Ya udah sih, selesai di situ aja. Kenapa? Ya kan? Habis itu umpamanya dia punya pasangannya negor segala macam, harusnya kan selesai di situ aja, selesai kan? Nah, ketika itu diperpanjang, wah, di story-nya banyak, ya kan? Habis itu safari kemana, ya. Jadi kan bukan aneh, sesuatu hal yang lazim yang rumus-rumus
orang yang ingin quote and quote ya kan, ingin terkenal ya kan dengan cara seperti itu. Tapi nggak ngomongin si Ate ya, saya ngomongin yang lain gitu loh. Public figure yang lain gitu loh ya kan. Mungkin saudara Ate enggak ya kan. Menanggapi kegaduhan yang berawal dari ranah pribadi dan meledak di media sosial, Ari Lasso secara resmi menunjuk Hendarsa Marantoko sebagai kuasa hukumnya. Langkah ini diambil karena mendengar isu Ade Tia akan membawa polemik ini ke jalur hukum. Kita juga belum tahu apakah ini sudah dilaporkan atau belum. Di sisi lain, Ade Tia yang sempat dikabarkan akan menempuh jalur hukum terkait ancaman dan makian yang diterimanya, memberikan klarifikasi mengejutkan. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, dirinya belum membuat laporan polisi resmi terhadap siapapun, termasuk Darly Joshua. Narasi yang dibuat yang saat ini menjadi besar adalah ketika Ade Tia ini menyatakan bahwa sudah melakukan buka LP. Nah, padahal boleh dicek di beberapa media platform yang pernah beliau hadiri di tempat manapun juga, itu dia tidak pernah mengatakan sudah buka LP. Tetapi beliau hanya mengatakan konsultasi terkait masalah hukum. Jadi kami nyatakan sekali lagi, Ade Tia tidak pernah menyatakan sudah membuka LP, tapi konsultasi. Dan hingga saat ini, kami berdua, saya dengan Bang John, memberikan saran baiknya kami kekeluargaan terlebih dahulu. Setelah sempat memanas akibat tudingan sebagai orang ketiga, pengusaha Ade Tia akhirnya mengambil langkah besar demi mendinginkan suasana. Alih-alih memperpanjang konflik di meja hukum, Ade Tia secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk berdamai. Dengan sikap terbuka yang ditunjukkan Ade Tia, kini bola panas perselisihan ini tentunya berada di tangan Ari Lasso dan Darly Joshua. Lantas benarkah Ade Tia bersedia membuka pintu damai? Dan bagaimana pihak Ari Lasso dan Darly Joshua menyikapi hal tersebut? Dan kami juga bicara dengan klien kami pun bersedia selama memang secara kekeluargaan. Jadi memang kenapa ini berlanjut, karena mungkin selama ini miskomunikasi, pintu yang saling tertutup. Tapi sekali lagi alhamdulillah saya sudah bisa berhasil hubungin Bang Hendarsam, dan kalau misalnya memang rekan-rekan nggak keberatan, saya juga akan hubungin Bang Hendarsam biar sekaligus kita dengarkan gitu kan beliau seperti apa gitu. Assalamualaikum. Halo. Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Madinda. Andreas Bang. Iya siap. Apa kabar? Baik. Bang, izin, ini kami di tengah-tengah preskon terkait dengan masalah Mas AL, Mbak DJ dengan Mbak Ade Tia. Oh iya. Gitu. Jadi yang gimana? Seperti yang kemarin sore aku bilang Bang, ini sebenarnya kan perkara ini kan juga bukan masalah besar ya. Kalau kami bilang ini perkara cuma miskomunikasi. Nah ini kalau saran kami sih ya ada baiknya ya kalau bisa ya Mbak DJ ya didudukin lah. Sekalian juga Abang kan juga sebagai penengah juga bisa gitu kan. Kira-kira ya, gitu Bang. Ya. Jadi memang tadi saya Abang udah ini dengan Mbak DJ juga ya, komunikasi dengan beliau, tapi intinya memang spiritnya juga sama ya, bahwa dia memang mengaku ada kekhilafan lah kan gitu ya. Nah, tapi dalam bentuk apa kan Abang belum tahu lah ya kan gitu ya. Memang saya salah juga kan gitu kan. Tapi apakah konteksnya itu ini masuknya ke pelanggaran hukum atau tidak kan kita itu nggak usah lah kita perdebatkan tentang masalah itu. Nah intinya kan sebenarnya memang dia sudah minta maaf kan juga ke Mbak itu kan, Ati juga kan pada saat itu kan. Nah jadi seperti itu Dinda. Jadi sebenarnya kalau spiritnya itu ya kita sambut baik. Kalau nanti memang perlu didudukan, Abang akan coba ya ke Mbak DJ ya gitu ya. Tapi nanti kita lihat ke depannya gimana. Tapi pada prinsipnya memang seperti itu sama, bahwa kalau memang dari Mbak Ate juga
mau melakukan untuk damai lah intinya kan gitu, menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, ya itu baik, ya kan, karena polemiknya juga nggak produktif menurut abang kan gitu kan, nggak produktif untuk semuanya, menguras energi, waktu, ya kan, pikiran kan gitu loh. Jadi ya lebih baik kita selesaikan lah, ya kan. Kalau nanti masalah Mas L dengan Mbak DJ ya urusan mereka lah nanti itu kan, itu aja sih. Di tengah kemelut asmara yang menyeret namanya, pengusaha asal Surabaya, Aditya, akhirnya meluapkan kekesalannya terhadap tudingan miring yang menyebut dirinya sedang melakukan panjat sosial atau pansos. Baginya, tuduhan bahwa ia memanfaatkan nama besar Ari Lasso untuk meraih popularitas adalah hal yang tidak masuk akal. Aditya dengan tegas menyatakan bahwa sebagai seorang pengusaha yang telah lama membangun reputasi di dunia bisnis, popularitas negatif akibat skandal pelakor justru membawa dampak buruk, bukan keuntungan. Lantas seperti apa tudingan pansos yang dilayangkan pihak Ari Lasso? Dan seperti apa bantahan Aditya? Saya nggak ngomongin pansos ya, disclaimer dulu. Tapi saya cari bahasa yang lain. Nah, gitu kan. Tentunya semua pasti ingin gitu loh, dikaitkan seolah-olah Mas Ari, kalau ada stigma bahwa seorang legenda Ari Lasso dikaitkan dengan seorang wanita, tentunya derajat wanita ini akan naik kan gitu, ya kan. Nah, kami menyarankan kepada Mas Ari, ngapain diladenin gitu loh, biar kita aja yang ladenin dah, tapi dengan cara yang tepat. Karena ya sebagaimana kita ketahui ya, dunia entertain itu hal yang biasa ya, di mana perputaran informasi yang begitu cepat ya, orang gampang naik kemudian gampang hilang juga ya. Mungkin ini salah satu beda dengan saya sudah 25 tahun kebetulan di entertain, mungkin yang lama-lama juga udah tahu sama saya ya. Kalau yang lama-lama Saya nggak perlu pansos ya, karena saya udah lama di dunia entertain dan saya sudah punya nama sebelum adanya berita ini. Itu aja sih. Merasa reputasi yang ia bangun bertahun-tahun hancur seketika, Aditya secara terbuka menagih itikat baik dari Darly Joshua. Bagi Aditya, label pelakor bukan sekadar bumbu drama media sosial, melainkan sebuah serangan mematikan bagi kredibilitasnya. Sebagai seorang pengusaha, kepercayaan adalah aset utama. Tudingan miring tersebut diakuinya telah menciptakan sentimen negatif yang berdampak pada relasi profesional dan lingkungan sosialnya. Lantas seperti apa tuntutan itikat baik Aditya dan bagaimana respon pihak Ari Lasso dan Darly Joshua? Ya, kalau kerugian mungkin nama baik ya. Nama baik, udah gitu secara psikis dan mental, itu aja sih. Berarti dengan pemberitaan ini kan kasih dulu drama. Secara mental dan nama baik ya. Secara mental dan nama baik ya. Saya masih menunggu itikat baik, pada intinya seperti itu. Kita tunggulah respon Kita tunggu dari- ke depannya, mudah-mudahan yang terbaik, karena kan lebih bagus kekeluargaan, kan ini kan masalah remeh-temeh, cuman terputusnya komunikasi saja sih. Jadi kita tinggal menunggu. Tadi Bang Andres juga udah bilang, udah kontak Bang Hendar Sam, ya mungkin akan lebih baik. Ya sebenarnya gini ya, saya himbau kalau memang niatnya baik, kalau memang tidak ada unsur untuk manjang-manjangin masalah, kalau tidak ada unsur panjat sosial, harusnya mau koordinasi lawyernya atau si yang bersangkutan dengan kami. Case close dong. Kalau itu oke, kita selesai segala macam, case close. Tapi kalau nggak mau, gitu aja. Gampang kan rumusnya, bener kan? Ya kan, kalau mau selesai masalah dan nggak mau dipanjangin masalahnya, ngobrol kita apa sih sebenarnya? Oke, mau apa? Selesai. Kan gitu. Tapi kalau nggak mau, oh ini segala macam, oh.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.